Dan pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Yai, rasanya insiden kemarin ini kalau kita lihat dari segi ritualnya, ini menjadi salah satu contoh kasus kemudian orang yang mungkin bingung. Bagaimana sebenarnya antara budaya dengan agama bersatunya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, apakah bisa sinkron atau sebenarnya justru bertentangan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Yai. Salah satu karakteristik syariat Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu tidak kemudian memaksa orang Indonesia makan gandum. Tidak kemudian memaksa orang Jawa menggunakan udeng-udeng, gamis. Rahmatan lil alamin. Dia membiarkan budaya yang hidup, kearifan lokal yang hidup. Selama dia baik, maka nilai kebaikan itu akan bahasa gampangnya di-ACC oleh syariat. Karena syariat tujuannya baik. Nah, saya ingin mengatakan lagi bahwa peristiwa yang terjadi di Jember itu adalah kesalahan dari cangkemnya ustadz yang salah memahami agama, kemudian disampaikan kepada orang yang awam. Lalu si awamnya itu percaya. Ini ironis. Kalau tadi kum difahami seperti tadi itu, hebat negeri ini. Jamaah dianjurkan sholat malam. Dan jamaah dengan semampunya dia menyampaikan kebaikan pada keluarganya. Mbak ingatkan, menasihati. Tapi lagi-lagi Mbak, mohon maaf ya. Bukan cuma Nur Hasan yang sebetulnya saya sebut pelaku kejahatan kalau sudah begini kan. Menisahkan agama. Karena wajah agama jadi jelek. Ini memang lagi-lagi banyak terjadilah. Contoh tadi saya bilang, wayang. Itu orang yang tahu kata wayang itu dari wahyan. Cara Tuhan berkomunikasi dengan hambanya itu wahyan. Yaitu isyarat syariah lah. Aumi waro' hijabin. Atau dari belakang hijab. Hijab itu bukan kerudung ya. Itu apa namanya? Khimar namanya. Khumur ya. Kalau hijab itu tembok. Ini yang ngaco juga sekarang orang menyebutkan bahwa kerudung itu hijab. Dari mana? Kalau sudah pakai hijab bawa tembok kemana-mana, bawa dinding, bawa terpal atau bawa apa triplek gitu kan, itu hijab. Nah, kalau kerudung ya kerudung aja, khimar. Nah, wayang, kemudian sang dalang itu ada dalan, memberi petunjuk. Dalang itu bahasa Arab, dalilun dalan, dalaya dulu. Nah, orang yang tidak paham menganggap bahwa ini permainan yang sia-sia. Sampai nggak paham, yang tidak paham budaya Indonesia, tidak mengerti budaya Jawa, sebaiknya panjenengan jangan ada di sini kecuali diam. Ini juga musibah besar. Nah, kalau ada orang yang memaksakan diri untuk menista budaya Indonesia misalnya karena bertentangan dengan budaya daerah asal dia, suruh dia pulang ke kampung halaman dia. Kalau dia sukunya Amerika, pulang ke Amerika. Kalau dia Jepang, ya pulang ke Jepang. Kalau dia Arab, ya pulang ke Arab saja. Yang budayanya berbeda. Tapi kalau panjenengan mengerti dakwahnya ya, para sahadat, para habaib yang dakwah datang ke Indonesia, menyebarkan kebaikan, mengerti budaya ini jadi indah. Baik. Seperti itu. Baik. Banyak lah. Jadi sebenarnya ini satu fenomena dan saya berharap aparat keamanan negara tampillah di sini. Selamatkan negerimu. Karena ini akan melahirkan desintegrasi bangsa. Baik, Pak Yai, dari beberapa sumber yang kami wawancarai kemarin, ritual seperti ini tidak hanya terjadi pada kali ini saja. Ada beberapa ritual lainnya, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok lain. Artinya bukan cuma ada satu kelompok seperti ini, kelompok Tunggal Jati Nusantara, tapi bukan ada kelompok-kelompok lain yang hidup. Bukan hanya di Jember, mungkin ada beberapa kota lainnya yang seperti tadi, misinya mengajak pengikutnya untuk bisa menyelesaikan semua masalah dengan berbagai macam ritual, berendam dan sebagainya. Mungkin Pak Yai ada pesan untuk masyarakat mengenai hal ini? Pesannya benar mereka itu, ajakannya benar, tapi caranya salah. Ngajak orang selesai dari masalah supaya jiwa tenang, kan sudah ada kolomnya, ada tempatnya, ada caranya, agama sudah mengajarkan. Nabi juga mengajarkan kalau orang ingin misalnya bisa terselamatkan jiwanya, bisa tenang, bisa stabil. Salah satunya al-wudu fis saburat. Jadi berwudu, itmamul wudu fis saburat, wudu yang sempurna di saat malam yang sangat dingin. Baik. Itu benar. Tapi kalau kita minta ya bukan ke lautan. Kenapa gambarnya kok para ulama dulu mengatakan kungkum neng samudra. Samudra itu apa sih? Tanya orang tasawuf. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun gola. Syariat itu seperti safinah perahu. Wa tariqatun kal bahri. Tarekat itu bagaikan lautan. Jadi kalau engkau ingin tenang jiwamu, selesai urusanmu,
laksanakan syariat dengan baik, kemudian masuklah dunia tarekat, rendem hatimu di lautan tarekat, nanti kamu dapat mutiaranya di situ. Nah ini lagi-lagi gurunya nggak ngaji, rusaklah agama. Tapi tolong jangan difahami bahwa kesalahan ini adalah kesalahan Islam Nusantara atau kesalahan ajaran Islam, bukan. Salah yang bawahnya, dia malpraktek sebetulnya. Baik, baik. Jadi masyarakat jangan sembarangan ngaji, Baik. sudah ada gurunya, sudah ada kiainya, dan hati-hati. Kalau kiai itu mengajarkan kebaikan akhlak, ikuti dia. Baik. Kalau jelas ngajinya di mana, kitabnya apa, ilmunya apa, jelas. Saya kira kalau NU Muhammadiyah itu sudah mewakili wajah Islam Indonesia, selamatlah kalian. Baik, Pak Yai, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga, ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Semoga masyarakat juga tidak memahami agama dengan berbagai macam ritual ataupun juga rukun yang dilakukan ini dengan cara ataupun sudut pandang yang salah. Pak Yai, terima kasih sekali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.